Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulullah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Allah ya'ali darajatihim bil jannah wa yaqana bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafa'atihim wa barakatihim fid dunya wa dunya wal akhirah. Waj'alna min hizbihim yarzuquna ma'badahum wa yadawabana ala millatihim wa yajruna bi zumratihim al-afiyatihim salamatihim wa barakatihim kitab Sayyid Abu Abdullah Muhammad Yusuf Hasan Bismillah Sayyid Syirha Muhammad Ad-Dasuki Sunnailah Hadrat wal-Hadar نفعنا الله بهم بعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah wa lutfi wal afiyah salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain wa maftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Yang lalu kita sudah bahas tentang fadilah, keutamaan membaca la ilaha illallah. Apa keutamaannya, apa fadilahnya, apa kemuliaannya, kita sudah selesaikan. Di kitab ini hanya disebutkan beberapa. Kalau kita mau baca di kitab-kitab yang lain yang lebih lengkap, maka kita bisa baca dari kitab-kitab hadis ataupun kitab-kitab fadilah zikir la ilaha illallah. Karena kitab ini hanya memberikan beberapa hal yang menunjukkan bahwa zikir ini begitu tinggi fadilahnya, begitu banyak keutamaannya, hingga musanniful kitab menyebutkan beberapa ini untuk
untuk meningkatkan minat kita membaca zikir la ilaha illallah. Setelah selesai membahas tentang fadilah atau keutamaan, musannif melanjutkan pada fasal yang berikutnya, yaitu cara membaca atau cara berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan cara yang paling sempurna. Ini orang kan banyak caranya mau zikir la ilaha illallah begini, pakai tawasul ini, dimulai dengan ini, banyaklah para guru-guru kan mengajarkan kita bagaimana membaca la ilaha illallah. Ada yang afdhalu dzikri la ilaha illallah, ada yang fa'lam annahu la ilaha illallah, ada yang diawali dengan tawasul dulu, dengan berbagai macam cara membaca zikir dengan baik. Nah, musannif mau memberikan cara yang dianggap musannif cara yang paling sempurna di antara cara-cara yang lain di dalam membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-faslu tsalits minal fusulil arba'ati fi bayani kaifiyati dzikri hadhil kalimati ala wajhil akmal. Maka fasal ini akan menerangkan tentang berzikir, cara berzikir kalimat al-musyarrafah dengan cara yang paling sempurna. Ulima anna dzakira hadhil kalimah al-musyarrafah ala kulli halin biqasdi qurbati yahsulu lahu sawab. Kita sudah tahu bahwa orang yang berzikir kalimat mulia ini, kalimat musyarrafah ini, ketika mereka berzikir dengannya dalam kondisi apapun, tujuannya mendekatkan diri kepada Allah, dan dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakin akan tetapi al-akmalul ladzi taraddudu bihil qalba al-mawahibul ilahiyyat wal futuhatur rabbaniyat wa amtarur rahmatil ghaibiyat alladuniyah yaksuru anhal wasfu ayu azima dzakiru ma azzamallahu ta'ala wa ayyuhsina adabahu ma'ama syarrafa maulana jalla wa azza. Namun cara yang paling sempurna yang dapat mendatangkan al-mawahib al-ilahiyah, mendatangkan al-futuhat ar-rabbaniyah, mendatangkan amtarur rahmat al-ghaibiyah al-laduniyah. Ini istilah-istilah ini yaitu berupa berbagai ma'rifat, cahaya yang ada di dalam hati. Ini bentuk-bentuk harapan ketika orang berzikir dengan kalimat tersebut, dalam dirinya akan mendatangkan begitu banyak pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya dibuka di hatinya berbagai macam pengetahuan, dibuka di hatinya berbagai macam hal-hal yang gaib, yang tertutup
yang orang lain itu nggak pernah tahu, maka dibuka, diberikan cahaya terang benderang di hatinya, diputihkan jiwanya. Ini berbagai macam kebaikan-kebaikan dari apa yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berzikir. Kemudian yang tidak dapat disifati maka orang yang bisa mendapatkan itu adalah az-zakir, yang mana dia mengagungkan dan beradab dengan adab yang baik terhadap kalimat la ilaha illallah, yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia akan memulainya dengan adab-adab yang baik, tata krama yang baik, memuliakannya dengan baik. Seperti apa? Dia berwudu, memakai pakaian yang suci, duduk di tempat-tempat yang suci, menghadap kiblat. Ini berbagai macam kemuliaan adab-adab yang akan bisa mendatangkan banyak kebaikan untuk dirinya ketika dia membaca kalimat musyarrafah, sebagaimana telah dijelaskan oleh Imam As-Sanusi radhiyallahu anhu. Waqad alimta, dan kamu sudah tahu, anna hadhil kalimah min afdhalil azkar. Kamu sudah tahu bahwa kalimat la ilaha illallah ini adalah di antara zikir yang paling utama. Wa asyrafiha indallahi ta'ala, dan yang paling mulia pahalanya yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayambaghi lil mu'mini, karena itu hendaknya seorang yang mukmin ayyataniya bisya'niha fihi, hendaknya dia memperhatikan derajatnya saat berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tahu dia seorang hamba, derajatnya iftiqor, derajatnya sebagai hamba, sebagai budak, sebagai orang yang menyembah, menyadari ini, hingga dia kemudian akan mendatangkan berbagai macam adab-adab atau sopan santun di hadapan tuannya. Fayatawaddo'a, maka ia akan berwudu ketika dia tahu, menyadari keadaannya. Wa yalbisa thiyaban tahiratan, dia juga akan memakai pakaian yang suci. Wa yaksuda maudhi'an tahiran, dan akan mengusahakan untuk duduk di tempat-tempat yang suci. Kama yaksuduhu lis-sholati fihi, sebagaimana dia bermaksud untuk sholat. Sholat itu bagian juga kita sedang menghadapkan diri kita kepada Allah. Maka orang yang mendirikan sholat, ya tadi juga harus memperhatikan adab-adabnya sholat, sunnah-sunnahnya sholat. Begitu pula zikir kalimat musyarrafah, kalimat la ilaha illallah.
wal yattahir al-infirada wal khalwata anil khalqi mastato, dan ia berusaha untuk menyendiri, untuk nyepi dan menjauh dari makhluk dengan semampunya. Wa yaksudul azminatal musyarrafah, dan mencari waktu yang paling mulia, waktu yang terbaik, kama ba'dal fajri, seperti contohnya setelah sholat subuh. Ila tulu'i syamsi, sampai munculnya matahari. Wa ba'dal asri, dan setelah sholat asar. Ila ghurubiha, sampai terbenamnya matahari. Auma yatamakkanu fi minhu min ba'di dzalika wa bainal isya'ain was-sakhr, atau waktu yang memungkinkan baginya dari waktu-waktu tersebut, dan di antara waktu lainnya adalah di antara maghrib dan isya, atau di waktu sahur. Ini waktu-waktu pilihan nih, habis subuh, habis asar, antara maghrib dan isya, waktu sahur. Ini waktu-waktu yang dimana di waktu-waktu itu doa-doa mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kamu mencari kesempatan untuk mudah mendapatkan rahmatnya Allah, gitu loh. Seperti apa namanya? Seperti contohnya apa? Kamu dagang itu kalau kepingin laris caranya gimana? Cari tempat-tempat yang ramai. Kalau kamu dagang keliling tuh, yang dicari apa? Hah? Tempat ramai apa kuburan? Tempat biar apa? Kesempatan lakunya banyak, besar, gitu loh. Lah, sama dengan ini, berzikir, berdoa di waktu-waktu ini, kesempatan mendapatkan rahmatnya lebih besar, gitu loh maksudnya. Walaupun ya mungkin aja di waktu-waktu lain kamu bisa, tapi kalau waktu-waktu ini kesempatan kamu lebih besar, gitu. Jadi jangan gampang-gampang meremehkan. Oh, waktunya mau kapan aja boleh. Iya bener, kapan aja boleh. Tapi ada waktu yang lebih memungkinkan untuk kita cepat mendapatkan kebaikan dari Allah. Jadi selain tadi memulai dengan adab-adab yang baik, wudu, pakai baju yang bersih, tempatnya bersih, terus memilih waktu yang baik, terus summa yastaqbilal qiblah,
Kemudian mulai menghadap kepada kiblat. Wa yaftatiha wirdahu awalan bi istighfar walau mi'ata marrah. Kemudian dimulai dia membaca awalnya apa? Istighfar 100 kali. Setelah sempurna tadi wudhu, bajunya udah bagus, tempatnya mulia bagus, menghadap kiblat, waktunya udah pas, terus mulailah kamu duduk, dibuka dengan istighfar 100 kali minimal. Liyaghsila batinahu min adranil ma'asi, agar 100 istighfar tadi bisa membasuh batinnya dari kemaksiatan yang seperti kotoran yang menumpuk di dalam hatinya. Liyatahayya'a litakhliyati bima yaridu alaihi ba'da dzalika min anwari baqiyati auradih. Dan setelah itu agar siap menghiasinya dengan cahaya-cahaya yang dihasilkan dari wirid-wiridnya yang tersisa. Jadi setelah duduk baca istighfar minimal 100 kali. Apa itu? Biar kotoran di hati kita yang berupa dosa-dosa yang menumpuk itu bersih. Ketika wadahnya sudah bersih, hati sudah bersih, maka hati itu siap menampung rahmat kebaikan yang diberikan oleh Allah, gitu loh. Tapi kalau hatinya kotor, nggak dibersihin, mengharapkan apa? Turunnya kebaikan, ya nggak bisa, tempatnya nggak ada, gitu. Paling kalau kamu zikir la ilaha illallah dengan hati yang kotor, dengan kondisi yang nggak baik, paling dapatnya nasi berkat doang. Kalau itu mah dapat dah, kamu nggak usah khawatir lah. Mau hatinya kotor ya, mau hatinya nggak pakai wudhu, mau ngadepnya ke langit, sekalian asal kamu duduk, pulangnya dapat berkah. Summa lihat tabi ithra dzalika sholata ala nabi. Kemudian setelah itu istighfarnya selesai, mulai disusul dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam walau homsami'atin marroh, walaupun cuman banyaknya 500 kali. Bukan cuman 500, banyak banget. Yang biasa selawatan paling 3 kali, ini 1500 kali. Liyastaniro biha batinuhu, agar batinnya tersinari dengannya, dengan kebaikan-kebaikannya sholawat. Ketika sholawat niat menjadikan sholawat sebagai apa? Wasilah. Sholawatnya sebagai wasilah kepada Allah agar mendapatkan kebaikan-kebaikan. Bukan sholawatnya niatnya memberi kebaikan ke Nabi, bukan. Tapi sholawatnya berniat sebagai wasilah agar Allah memberikan kebaikan-kebaikan kepada dirinya.
wa yatahayya'a lihamli ma yaridu alaihi ba'da dzalika min sirri tahlil, dan siap menerima rahasia tahlil atau la ilaha illallah yang akan mendatanginya setelah itu. Wa yaqsudu bidzalika kullihi al-imtithala amrillahi subhanahu wa ta'ala wa talaba ridhahu. Dan hendaknya bermaksud dengan zikirnya itu karena memenuhi perintah Allah dan mencari ridhonya Allah. Jadi adabnya udah bagus, sunnah-sunnahnya dikerjain, kemudian niatnya niat yang benar. Jangan niatnya diselewengin. Pengen apa niatnya? Dapat uang setogel, Masya Allah, biar malam ini terbuka hati saya, bisa ngecek nomor togel, atau biar si Anu nempel sama saya, biar si bos naikin pangkat, naikin gaji, atau biar besok warung saya rame. Niat-niat ingin dapatnya hanya hasil dunia. Walladzi yu'inuhu ala ikhdari qalbihi, dan yang dapat pula membantunya menghadirkan hati. Kan tadi niatnya apa? Mematuhi perintahnya Allah dan mengharapkan ridhonya Allah. Nah, yang bisa mendekatkan kamu untuk menyadari ini, bahwa yang saya kerjakan betul-betul karena perintahnya Allah, berharap dapat ridhonya Allah. Yang bisa mendekatkan, menghadirkan niat ini, wa qasdi qurbatin fi hadhil azkar, dan maksud mendekatkan diri kepada Allah dengan zikir-zikir yang akan dibaca, ayyadzkura ala qalbihi, hendaklah ia mengingat di dalam hatinya amro maulana jalla wa azza bikulli wahidin minha, bahwa setiap zikir yang dia baca ini perintah Allah, ini perintahnya Allah, ini perintahnya Allah. Itu seminim-minimnya kamu dituntut punya niat itu. Karena kelas kayak kita ini niat mengerjakan sesuatu karena perintahnya Allah. Jangan sok-sokan naik pangkat dari sini, maksudnya saya mau udah pokoknya karena Allah, ditolong Allah, sudah nggak usah pakai perintah-perintah Allah. Terus karena apa? Pangkat kayak kita harus mengembalikan bahwa menyadarkan diri setiap yang saya baca ini adalah murni karena perintahnya
Allah, bukan yang lainnya, bukan karena si anu, bukan karena, tapi ini betul-betul diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bikulli wahidin minha liyas tash'ira qalbuhu haibatal amri bima'rifatin min sadara man sadara minhu. Agar hatinya bisa merasakan haibah, merasakan wibawanya perintah, sebab mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana perintah ini betul-betul darinya. Ente menjalankan perintah, kalau ente keluar nih jalan, tanya, mau kemana? Lagi disuruh siapa? Kadang kamu mau ngomong yang nyuruh itu malu. Hah? Kenapa? Karena yang nyuruh itu orang yang remeh. Mau-mauan disuruh dia kamu mah, gitu loh. Ente kadang malu nyebut yang nyuruh. Lah, agar kamu bangga nyebut yang nyuruh, kamu tahu ini yang nyuruh ini orang besar. Ini mau kemana? Disuruh siapa? Oh maaf ya, aku lagi dapat perintah presiden nih. Orang yang dengar aja, nggak bakal menghalangi kamu yang nyuruh. Berani menghalangi, tar dulu sini, lo mau tanggung jawab lo. Hah? Ada orang yang ketika ditanya disuruh siapa, mau nyebutinnya malu dia. Disuruh si anu saya mah, mau-mauan aja lo, disuruh dia mau jalan lo. Kenapa? Orangnya nggak jelas, orangnya remeh, orangnya rendah gitu loh. Nah, agar kamu merasakan yang kamu kerjakan ini betul-betul berbobot, ini yang nyuruh Allah, yang nyuruh Allah, yang nyuruh Allah, yang nyuruh Allah. Hingga hebahnya perintah Allah itu muncul di hati kamu ketika menyadari ini perintahnya Allah, bukan maunya nafsu kamu sendiri, bukan maunya orang lain, bukan disuruh siapa, ini perintahnya Allah. Saya ngerjain ini karena Allah yang merintahin. Wa kaifiyatu dzikri dzalika ala qalbihi, dan cara mengingat perintah Allah tersebut di dalam hati, ayat ta'awwadza awalan billahi azza wa jalla, yaitu pertamanya kamu minta perlindungan dulu kepada Allah, minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, saya mau ngerjain perintahmu ya Allah, lindungi saya dari musuh-musuh yang menghalangi saya untuk mengerjakan perintahmu. Siapa musuh-musuhnya? Setan, iblis. Makanya ketika minta lindung kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah, mudah-mudahan perintah ini terlaksana dan saya dihindarkan dari godaan setan yang terkutuk. Itu musuh utama namanya. Musuh utamanya semua manusia itu ya setan. Hingga kamu diberikan oleh Allah hal yang paling istimewa apa? Bisa minta perlindungan kepada Allah. Ini kalau ada apa-apa lapor pakai nama saya. Ini bangga. Kenapa? Yang kamu pakai namanya ini orang besar,
yang siapa aja kalau kamu sebutin nama dia takut. Siapa yang nyuruh? Oh saya mau. Oh iya. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kamu isti'adzah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ini harapannya bisa cepat mengingatkan kita akan kita itu sedang menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qasidan at-talawata liqauli ta'ala fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim, dengan maksudkan bacaan itu karena firman-Nya Allah, apabila kamu membaca Al-Qur'an hendaklah kamu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi agar niatnya untuk mengingat ini diperintah oleh Allah itu bisa connect, maka cara untuk mengkonekkannya awali dengan membaca isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Isti'adzah itu diperintah oleh Allah. Mana ayatnya? Fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Jadi kamu baca a'udzubillahnya itu diperintah oleh Allah, hingga nanti bacaan yang kamu akan baca pun kamu tahu, oh ini juga bacaan yang diperintah oleh Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah, diperintah oleh Allah. Afdhalul dzikri la ilaha illallah, ini diperintah oleh Allah, hingga hati kamu selalu hadir apa yang kamu baca itu atas perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa yajlu ithra ta'awudi qauluhu ta'ala wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi wa khairun wa a'zamu ajran fastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Kemudian kata musannif, setelah kamu baca ta'awud, maka bacalah firman Allah yang artinya, dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah dengan balasan yang paling baik dan dengan balasan yang paling besar pahalanya. Mohonlah ampun kepada Allah, sungguhnya Allah itu zat yang maha pengampun. Jadi ingat, kalau kita baca niatnya itu karena Allah, maka Allah mengatakan, Allah berfirman, kebaikan apapun yang kamu lakukan akan diberikan kepadamu kebaikannya, dengan Allah memberikan pahala yang berlipat-lipat. Fa'idza faragha min tilawati hadhil ayat istasy'aral qalbu ala dzalika khitabal maulal karim. Setelah selesai membaca ayat ini, seketika itu hatinya akan merasakan khitab dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala.
itu bisa menggetarkan hatinya, bisa menggerakkan hatinya bahwa apa yang akan saya kerjakan ini semua adalah perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha menguasai dan zat yang maha mulia. Wa talabahu bifadlihi minal abdi dhaif al-faqir wal hakir istighfaran. Sebab anugerahnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang lemah dan hina. Ini jelas kan, bahwa Allah akan memberikan anugerah kepada hambanya yang hamba itu mengakui dirinya apa? Lemah, hina, rendah diri. Kemudian al-istighfar walaja'a ila maulahu rahimir rahman al-azizil ghaffar. Dia kemudian beristighfar dan mengungsikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha penyayang dan maha pengasih, maha kuat dan maha pengampun. Artinya mengosongkan dirinya dari yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadzaba inda dzalika min syiddatil haya, lalu hatinya akan hancur, akan lebur karena sangatlah dia malu minal maulal karim, kepada Tuhan yang maha agung dan maha baik, maha mulia. Tujuannya itu hadir hatinya agar dia merasakan dia betul-betul kecil, hilang kesombongannya, hilang segala macam penyakit-penyakit di hatinya, hingga dia merasa rendah, merasa hina, hingga dia akan betul-betul tunduk di hadapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahtaqara nafsuhu id lam yaroha ahlan li khitabi man aujadal kainati kullaha. Dan dirinya merasa hina sebab ia merasa tidak pantas untuk menjadi orang yang dikhitab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ente siapa? Dosa banyak, kerjanya maksiat, ibadah sedikit. Kok ya pantas-pantasnya kamu menjadi orang yang bisa menjadi hamba yang diperintah oleh Allah. Kesadaran ini yang membuat kita malu gitu loh, nangis, sedih. Ya Allah, saya bukan siapa-siapa, ya Allah. Kok ya pantas saya menjadi orang-orang yang mau mendapatkan ketinggian diperintah oleh-Mu, ya Allah. Nanti mau jadi orang yang disuruh presiden itu nggak sembarangan. Nggak tiba-tiba presiden lihat orangnya,
Maka orang yang disuruh oleh presiden rasa bangga. Lah, ente disuruh Allah, ya kok iya pantas? Ente itu siapa? Kok ya pantasnya ente mempersiapkan diri menjadi orang yang disuruh oleh Allah, menjadi pesuruhnya Allah, menjadi orang yang mau diperintah oleh Allah. Artinya andai ini gambarannya gini loh. Ente seorang tuan, duit kamu banyak, kekuasaan kamu lebar, kamu raja yang besar. Ada orang daftar mau jadi budak kamu. Kira-kira semuanya kamu terima enggak? Apa kamu seleksi? Hah? Kamu apa? Milih enggak? Apa udah semuanya? Nanti akan milih. Nah, kalau ada orang keset, males, nggak pernah mandi, lemah, kira-kira mau ente terima jadi budak kamu nggak kira-kira? Disuruh susah, bayaran minta gede, makannya banyak, kerjanya dikit. Kira-kira kamu suruh nggak dia orang? Wah, ini budak bagus, begitu kira-kira? Andai bukan Allah, kamu nggak diterima jadi budak siapa aja nggak diterima. Cuman Allah yang menerima kamu gitu loh. Jadi budaknya, jadi pesuruhnya, disuruh kerja ini. Andai bukan Allah, nggak ada satu raja pun yang mau terima kamu, percaya kamu. Ini boleh daftar saya raja. Udah males, disuruh susah, tidur kelamaan, makan banyak, kerjanya sedikit, jelek, bau lagi. Ya Allah, yang mau ngangkat kamu jadi hamil. Kesadaran ini membuat hati kita rontok gitu loh. Ya Allah, kok ya orang kaya saya mendapat keistimewaan ini gitu loh maksudnya. Nah, kalau kamu menganggapnya, oh saya kan orang yang hebat, ya nggak dapat haibah ini, kamu nggak dapat. Kamu nggak bisa dapat nggak bisa dapat haibahnya, agungnya perintah Allah diberikan kepada kamu yang kecil. Kamu akan menganggap, oh perintah yang besar ini ya untuk orang besar kayak saya, ini besarnya di mana? Dul ya Allah. Ini menghadirkan kecilnya diri ini susah gitu loh. Maka dituntun urusan ini. Ingetin begini biar hati kamu tuh rontok. Kamu tahu kamu lemah, kamu kecil, kamu nggak layak di perintah Allah sebenarnya. Kamu itu nggak layak jadi hambanya Allah sebenarnya gitu loh. Hingga kamu akan bisa melihat betapa besarnya perintah Allah ini diberikan kepada kamu orang yang kecil yang nggak layak sebenarnya. Kamu disuruh nyadari ini dulu sebelum mulai zikir coba. Jangan tiba-tiba Allah zikri. Ini ente siapa? Kok bangga bener kayaknya. Kamu disuruh sadar dulu kamu ini siapa? Ini kan sendiri. Lu nggak urusan berkat ini mah. Kalau urusan berkat mah nggak usah nangis-nangis dulu lah. Kan urusannya kamu nyepi sendiri. Mau betul-betul menghadirkan hati, mau mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kalau urusannya berkat begitu ya Pak Kiai, mohon maaf, ini jangan udah nunggu lagi. Ini besok-besok ganti kiai, jangan dia lah repot kalau mau mulai lama, oke nangis segala. Kata orangnya,
Pak Kiai nangis nggak nangis amplopnya sama Pak Kiai, udah dilem, hilang nangisnya tuh langsung kayak gitu. Sempet langsung. Itu urusannya depannya orang, wah ini urusannya ya Allah. Nyambung nggak? Jadi kamu disuruh menyadarkan diri kamu dulu, kamu ini sebenarnya nggak layak jadi hambanya Allah, nggak layak. Andai bukan Allah, kamu nggak akan diterima di raja mana saja, nggak diterima. Lembutnya kamu nyadari diri aja, kamu kayak apalah, subuh susah bangunnya, kalau belum disiram air belum bangun, kerja ya zuhur meler-meler waktu sholatnya, sunnah ditinggalin, puasa kalau nggak fardu enggak. Ente ini hebatnya di mana jadi hamba, di mana hebatnya gitu loh. Ya Allah, untung diterima oleh Allah jadi hamba. Kalau enggak, mati di jalan ente. Hah? Kok dia pergi Cina? Cina lagi yang banyak. Insya Allah. Yang bangsa sendiri aja malah menerima kamu, apalagi Cina. Ya Allah. Idlam yaraha ahlan li khitabin man aujadal kainati kullaha waftiqari jami'iha ilaihi wa wal ghaniyyu bil itlaqi dzul fadlil azim. Ketika dia sudah bisa merasa tidak pantas menjadi orang yang dihitab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semua makhluk yang semuanya itu butuh mereka semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah adalah zat yang maha kaya secara mutlak, yang maha memiliki anugerah dan keagungan. Ini hadir di hati kita nih. Siapa yang merintah saya ini, siapa? Ya Allah. Yang semua makhluk butuh sama dia, yang dia nggak butuh sama semuanya, nggak butuh sama ente, dia nggak butuh. Kok ya mau loh menjadikan saya sebagai hambanya, jadiin saya sebagai budaknya, ngurusin saya, nafkahin saya, ngidupin saya, ngerezekiin saya. Kamunya dari kamunya ya Allah. Jadi nazar dulu tuh, kayak subuh aja kadang jam 6 lewat, ya Allah. Zuhur kalau belum makan, rokok, belum sholat, ya Allah. Asar, apalagi, ya Allah. Maghrib, ya Allah. Saya ini pantas apa enggak jadi hambamu, ya Allah. Ya Allah. Kamu serunya dari itu dulu gitu loh. Jangan tiba-tiba pengen dapat siraman-siramannya Allah tanpa menyadari itu, yang nggak dapat, enggak. Fa inda dzalika yubadiru bilisanihi wa huwa yar'adu min syiddatil haibati wal hajali wa ta'zimi qailan, ya Allah. Maka saat itu pula, saat dirinya bergetar, merasa sangat takut, sangat malu, sangat kecil, sangat hina, dan mengagungkan Allah, muncullah ucapan di hatinya,
labbaik maulana wa sa'daik. Aku penuhi panggilanmu wahai Tuhanku. Ini orang-orang yang kalau nggak hadir hatinya nggak bisa ngomong begini, nggak bisa. Wal khairu kulluhu fi yadayka wa hadha abduka dhaif dzalilun alaika ya Allah. Semua kebaikan ada pada kekuasaanmu ya Allah, dan ini hamba yang lemah, hamba yang hina. Menghadapmu ya Allah. Jadi lebeknya itu bukan seneng, lebeknya itu takut, lebeknya itu hina, lebeknya itu merendah, lebeknya itu kok ya pantes saya dipanggil oleh Tuhan yang Maha Agung. Ini tahapannya begini. Kalau kamu nggak bisa lewat tahapan ini, maka dikatakan ini loh cara zikir yang paling sempurna di antara cara zikirnya banyak orang. Musonif menunjukkan bagaimana kamu zikir yang sempurna, hingga ketika kamu berzikir betul-betul penuh harapan hanya ridhonya Allah, hanya ridhonya Allah, nggak punya harapan yang lain, nggak punya keinginan yang lain. Ini zikir inilah yang akan membuat nanti munculnya banyak karunia Allah kepada seseorang yang bisa mempraktekkannya. Mudah-mudahan kita bisa berlatih perlahan demi perlahan hingga mencapai hati yang bisa tunduk di dalam memulai zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika zikir bukan dimulai dengan kebanggaan bisa nyebut nama Allah, tapi ketika zikir dipenuhi dengan kerendahan diri. Saya nggak layak untuk nyebut namanya. Ini masih banyak tuntunannya, nih kita akan sambung insya Allah. Ketika ini sudah bisa hadir, maka musyrif melanjutkan dengan cara yang lainnya agar zikir kita bermanfaat insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لحظة أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واذكر لنا أوراتي وآمن رأتي
ummati waghfir li walidina Rabbi wa mauludina walali walahwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah al-muslimina ajma'in Rabbi fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nadha bi kulli suli salla wa sallam Rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi adada ta'zi suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi ana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.